Kembali di Net 12, permasalahan air ini memang menjadi perhatian di seluruh dunia. Bahkan pada 22 Maret kemarin juga diperingati sebagai Hari Air Sedunia. Ya, namun hingga kini pemenuhan kebutuhan air di Jakarta masih belum menemukan titik terang. Dan ini dia liputan mendalamnya Net Stories berburu air di Jakarta sekaligus menjadi pamungkas Net 12 hari ini. Di mana ada air, disitulah adanya kehidupan. Peradaban tumbuh berkembang. Juli 2010, Sidang Umum PBB mengeluarkan resolusi nomor 64/292 yang mengakui secara eksplisit bahwa hak atas air dan sanitasi adalah HAM. Jakarta. Ibu kota negara ini bak gula yang selalu mengundang datangnya semut-semut. Sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, Jakarta tentu menjadi primadona. Namun, di balik hingar-bingar kehidupan di sini, banyak masalah yang tak kunjung terurai. Salah satunya, akses terhadap air bersih. Suplai air bersih kita, air minum kita di Jakarta tidak bertambah signifikan. Ya, kenapa? Kan instalasi kita itu masih ya Pulau Gadung, Buaran 1, Buaran 2, kemudian di Jompongan, lalu kemudian kita beli dari TKR ya 2.800 liter per detik. Nilai itu tidak bertambah sejak mulai awal kontrak. Ya, dan sampai hari ini udah 20 tahun lewat. Kenapa? Karena kita punya kendala di air baku. Kita tidak punya kemewahan untuk mendapatkan air baku, sehingga memang ruang untuk meningkatkan kapasitas suplai ini terbatas. Nah, sementara penduduk kita bertambah terus. Di RT 20 RW 17 di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara ini misalnya, sudah sekitar 10 tahun air PAM mati suri. Warga pun terpaksa membeli air jerigen. Setiap bulan mereka merogoh kocek kurang lebih antara 300 hingga 400 ribu rupiah untuk membeli air. Padahal dulu ketika air PAM masih mengalir, tagihan hanya berkisar 100 ribu rupiah per bulan. Dulu ada airnya di sini, cuma kenapa orang PAM itu sepihak sebelah gitu. Di depan jalan, di sini nggak jalan gitu. Padahal ya satu kelurahan, Penjaringan. Berbeda dengan Anwar yang 100% menggantungkan kebutuhan airnya pada air jerigen, Nani Sulastri juga memanfaatkan air tanah yang diambil menggunakan mesin pompa air. Namun kualitas airnya tak layak. Kemarin berarti seharian di sini aja. Ini kan ada sumur ya? Nah, Gimana emang kualitas itu airnya? asin. Coba dilihat ini Bu, gimana? Asin sekali tuh, kayak begini. Asin. Tapi kalau dia kalau musim hujan dia bening, tapi kalau nggak musim hujan dia warnanya kuning. Sulitnya air menjadi berkah bagi penjual air. Pak Ambok salah satunya. Semenjak sudah tak berlayar lagi, pria asal Bone, Sulawesi ini menggantungkan mata pencahariannya pada air yang terjual. Dalam sehari, ia mengantongi pendapatan antara 60 hingga 70 ribu rupiah. Sampai jam 6 sore 12. Ntar mulainya jam 2 lagi. Ntar pelanggannya berapa orang, 5, 6, 7 rumah lah. Itu ada yang ngambil 5 pikul, ada yang 10 pikul, ada yang 3 pikul, ada yang 2 pikul. Itu nggak tentu. Itu Memutuskan untuk, oh kayaknya saya jualan air aja gitu. Iya.
Habis udah kecapean sih di lautnya, Bu. Layanan air pump yang jauh dari kebutuhan denyut kehidupan di DKI tak hanya dirasakan kaum pinggiran. Gedung perkantoran, hotel dan mal di DKI juga mengalami hal yang sama. Akhirnya, ada yang diam-diam mengeruk air tanah dengan teknologi deep well, yaitu sumur bor yang mengambil sumber air melalui pelacakan sumber bawah tanah. Ironisnya, praktik penggunaan deep well ini ikut berkontribusi pada menurunnya permukaan tanah Jakarta. Rumah-rumah nggak ada masalah, karena apa? Air tanah yang diambil di rumah-rumah itu air tanah dangkal, jadi bukan air tanah dalam. Kedalamannya paling tinggi 60 meter. Air tanah dangkal itu dia siklusnya adalah musim. Musim hujan dia akan terisi, musim kemarau dia akan drop, akan seperti itu. Tapi kalau air tanah dalam tidak. Karena usia tanah dalam itu usianya bisa, yang paling muda itu bisa usianya 10 tahun sampai ribuan tahun. Kecepatan tanah di ibu kota mengalami penurunan sekitar 3 hingga 18 cm per tahun. Dengan penurunan terparah di Jakarta Utara. Dosen Teknik Lingkungan UI ini pun memprediksi Jakarta bisa tenggelam di tahun 2040 jika tak ada pembenahan. Persoalannya adalah juga bahwa muka tanah kita turun dan kita adalah kota di pinggir pantai, sementara air lautnya juga naik pelan-pelan. Ini yang menjadi ancaman bagi ibu kota NKRI ini. Pemanasan global juga turut menyumbang naiknya air laut ke daratan. Tanda-tanda semakin terasa di wilayah Jakarta Utara. Di salah satu bekas perkantoran di Muara Baru misalnya, bangunan terbengkalai ini tergenang air hingga 80 cm. Jalan raya di depannya juga ditinggikan sekitar 1 meter. Sementara itu, bangunan-bangunan yang lebih baru, lantai dasarnya dibangun dengan pondasi yang lebih tinggi dari permukaan tanah. Minimal saya tahu gitu, nggak bisa, jadi saya bisa tahu. Lalu juga nomor kontak juga di sini, nelpon di sini. Kayaknya enggak, biar langsung biar sih nanti mau seperti itu, ya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bukannya tidak peduli dengan ancaman tenggelamnya Jakarta akibat penurunan air tanah. Tahun lalu Pemprov DKI dipimpin Gubernur Anies Baswedan inspeksi mendadak di sejumlah gedung tinggi di beberapa kawasan. Salah satunya wilayah Sudirman Tamrin. Anies menyoroti 3 pelanggaran yang terjadi di Hotel Sari Pan Pasifik, yakni tidak adanya sumber resapan, sehingga air yang digunakan hotel menyumbang banjir jika hujan. Kedua, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL tidak sesuai aturan. Dan 3, penggunaan izin air tanahnya kadaluarsa. Yang miris, hotel yang berada di kawasan Tamrin ini pun terindikasi melakukan pencurian air. Untuk mengetahui apakah sudah ada pembenahan pasca sidak, tim Net Stories mendatangi hotel yang beralamat di Jalan Tamrin nomor 6 ini. Saya konfirmasi kapan bisanya ke nanti paling mbaknya dihubungin sama pihaknya hotel, kalau bisa nanti dihubungin dari pihak tanggal berapa. Atau keamanan. Minimal saya tahu gitu, nggak bisa, jadi saya bisa tahu gitu. Lalu juga nomor kontak juga di sini, nelpon di sini. Kayaknya enggak, biar langsung biar sih nanti mau seperti itu, ya. Namun pihak manajemen hotel sangat tertutup. Mereka hanya mengambil surat izin liputan yang kami bawa, dan tak ada pihak yang bersedia menemui kami untuk memberikan konfirmasi. Tidak hanya Hotel Sari Pan Pasifik yang diduga mengangkangi aturan. Dari 77 gedung yang diinspeksi, 37 diantaranya juga melakukan pelanggaran, yakni tak memiliki sumur resapan. Dan ironisnya, dugaan pelanggaran itu tak hanya dilakukan gedung swasta, tapi juga gedung pemerintah. Padahal peran sumur resapan sangatlah vital.
Mulai dari menjaga keseimbangan hidrologi air tanah, mencegah intrusi air laut, dan mengisi pori-pori tanah yang akan mencegah terjadinya penurunan tanah. Memasuki tahun 2019, belum jelas apakah semua gedung yang melanggar ini sudah melakukan pembenahan. Pihak terkait termasuk Gubernur DKI Jakarta juga tidak memberikan jawaban jelas. Belum ada update. Belum. Katanya sudah sampai tahap final untuk belum nanti. Berlarut-larutnya masalah air di Jakarta diduga akibat belum optimalnya fungsi air pump di ibu kota. Pemprov DKI pun membentuk tim tata kelola air minum Jakarta. Tujuannya memperluas cakupan akses air sekaligus mengoreksi kebijakan sebelumnya. Kita sudah panggil Direktur PDAM dan juga dengan anggota tim tata kelola air. Mereka menyampaikan update-update-nya, ada beberapa hal detail yang belum tuntas. Nah, mereka sedang menuntaskan. Harapannya nanti dalam hari-hari ini kita akan punya informasi lengkap untuk kemudian nanti diumumkan pada publik. Memegang kendali atas pengelolaan air sejak 1998, dua perusahaan yakni Palija dan Aetra hanya bisa menaikkan cakupan air sebanyak hampir 15% saja. Namun saat dikonfirmasi terkait hal ini, kedua perusahaan baik Palija maupun Aetra enggan bersuara. Pakar tata kelola air Firdaus Ali tidak mau terlalu menyalahkan pihak swasta. Menurut sumber pasokan airnya pun memang sudah terbatas. Butuh solusi komprehensif untuk mengatasi kompleksnya masalah air dan tanah di Jakarta. Makanya itu sulitnya gitu. Makanya sekarang tugas kita selesaikan. Ini kayak ayam dan telur tadi gitu kan. Sekarang kita sediakan ayam dan telurnya sekaligus. Ayamnya itu apa? Kita kemudian bangun waduk ya di Sukamahi, di Ciawi, itu juga untuk pengendali banjir dan mudah-mudahan juga dapat tambahan supply. Lalu kemudian kita akan percepat bangun spam Juanda atau spam Jatiluhur. Kita percepat juga membangun spam Karyang. Jadi begitu airnya ada, baru kemudian kita bisa melarang pengambilan air tanah dalam tadi. Serumit apapun masalah air dan tanah di ibu kota tetap harus diurai dan diselesaikan. Apalagi puluhan tahun bukanlah waktu yang lama untuk sebuah ancaman nyata tenggelamnya sebuah wilayah. Titin Mufti Jakfar, Lutfi Evan melaporkan untuk NET.